Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah sore hari ini dikutip dari 1 Tesalonik pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, doa adalah alat yang dijanjikan dan diperkenankan Tuhan bagi setiap orang percaya agar ia mampu berkomunikasi, berbicara, memohon dan bersyukur kepada Tuhan Allah. Doa adalah sebuah kekuatan untuk membuat iman percaya kita bertumbuh, berbuah, berdampak bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Doa adalah sesuatu media yang khusus bagi setiap orang percaya supaya ia mampu memberikan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya secara intim kepada Tuhan. Jika demikian tujuan arti doa bagi setiap pribadi, apakah yang menjadi tujuan doa itu sendiri secara komunal? Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mendirikan, menginjili keberadaan jemaat Tesalonik. Dia menumpahkan segala sesuatu yang ada pada dirinya, pikiran, perhatian, harta, demi pertumbuhan jemaat Tesalonik. Ia mengirimkan surat tanda kasih ini dari sebuah penjara. Ia seorang hamba Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, merasakan perhatian, kepedulian, pengorbanan, dukungan penuh dari jemaat Tesalonik di dalam proses kehidupan, proses penginjilan, proses pertumbuhan iman orang-orang percaya yang dijalankan, dihidupi oleh Apostel Paulus. Dan dukungan itu tetap Paulus rasakan
ketika Paulus mengalami sebuah pergumulan besar, ditangkap dan dipenjarakan. Begitu luar biasanya persekutuan, begitu luar biasanya pertumbuhan iman dari jemaat Tesalonik. Itulah yang dia syukuri, itulah yang dia banggakan. Dan dia sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa bersukacita. Dan sukacita itu sendiri tidak bisa diukur dengan sukacita-sukacita yang biasa kita dapatkan dalam kehidupan keseharian kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia mengatakan dalam firman ini pada ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Paulus, seorang hamba Tuhan, dia hanya bisa mengaplikasikan keberadaan, kerinduan, kebanggaan, dan sukacita itu sendiri di dalam sebuah doa. Ia hanya mampu sebagai hamba Tuhan berdoa siang dan malam. Ini menjadi pertanda ada sungguh-sungguh keseriusan yang begitu hebat di dalam diri Paulus. Aku hanya bisa berdoa untuk sukacita yang engkau berikan terhadap diriku siang dan malam. Dan melalui doa ini aku boleh berharap kepada Tuhan Allahku, kalian akan menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa setia. Kalian akan menjadi jemaat yang senantiasa bertumbuh. Kalian akan menjadi jemaat yang mampu peduli satu terhadap yang lain. Dan kalian akan menjadi jemaat yang senantiasa siap sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kesetiaan, sukacita yang besar oleh pengenalan kita dengan Tuhan yang kita hidupi, anugerah Allah yang boleh senantiasa kita nikmati, dan ini adalah merupakan alat bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang setia, supaya kita menjadi pribadi yang berdampak, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kehidupan dan perbuatan kita menjadi sesuatu berkat bagi orang lain, dan kita menjadi pribadi yang berarti bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi berarti juga bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah bukan sesuatu yang terjadi secara suam-suam kuku. Ini adalah bukan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan identik kepada hal yang sedang tren, tapi ini adalah sesuatu sikap hidup yang senantiasa berlangsung, bukan hanya hari ini, bukan hanya untuk esok, tapi selama-lamanya berkelanjutan. Berbahagialah setiap umat yang percaya, kelak ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, dia menjadi pribadi yang setia,
dia menjadi pribadi yang bersyukur, dia menjadi pribadi yang senantiasa hidupnya boleh berdampak bagi kehidupan orang banyak. Paulus menyadari bahwa arti dan makna dari sebuah doa itu adalah sungguh sangat luar biasa. Bagi dirinya, doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar aturan ritus keagamaan yang hanya diperlukan pribadi tertentu berkomunikasi dengan Tuhan yang dia percayai dalam hidupnya, mengadu kepada Tuhan yang dia sembah dalam hidupnya, memohon apa yang dia minta kepada Tuhan yang dia sembah di dalam hidupnya, atau mensyukuri segala sesuatu yang dia terima di dalam hidupnya. Tapi doa pribadi lepas pribadi juga merupakan sesuatu yang sangat luar biasa jika doa itu sendiri diperuntukkan kepada orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa banyakkah waktu saudara berdoa untuk orang lain? Sadia godang doa mang dohotoi nang tikim manangyakon na asing. Sadia godang do tikim manangyakon dirim. Jadi Paulus mengatakan, saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya tidak punya uang, saya tidak punya harta. Tapi di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang saya percayai di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya berjanji dan saya akan melakukan doa siang dan malam untuk keutuhan jemaat Tesalonik, agar kalian tidak hanya sekadar bersekutu seperti gundukan pasir yang ada di tepi laut. Itu persekutuan juga, tetapi itu adalah gambaran daripada persekutuan yang rapuh, tanpa pelekat, tanpa perakat. Ketika ombak menghempas keberadaan daripada pasir itu, dia akan rubuh. Paulus menyadari bahwa doa adalah merupakan sinergi, hagogoon, dan kekuatan itulah yang dia hadiahkan kepada jemaat Tesalonik. Saya tidak pandai berdoa, sebab saya bukan keturunan keluarga yang religius. Saya hanya suka Allah. Saya haus dan lapar akan Dia. Hati saya sangat merindukannya. Tanpa lengannya yang kekal yang meneguhkan saya akan jatuh, karena saya harus senantiasa berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Itu adalah ungkapan seorang laki-laki yang bernama Ben Peterson. Sedikit firman dan sedikit doa adalah kematian bagi kehidupan rohani. Sebuah takaran yang penuh dari firman dan doa setiap hari memberikan kita kehidupan yang sehat dan penuh dengan kekuatan. Itu adalah ungkapan kedua dari seorang laki-laki yang bernama Andre Murray. Iman adalah sesuatu yang bersumber dari Allah. Itu jelas dikatakan di ayat 11. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Haporseaon dang marharoroan sian hadirion nizolmai alai haporseaoni marharoroan sian debata. Jadi iman itu adalah bersumber dari Allah. Bagaimanakah bentuknya iman? Iman itu bukanlah sesuatu benda yang bersifat statis.
Tetapi iman itu adalah sesuatu yang bersifat dinamis. Iman itu adalah sesuatu yang bersifat ditumbuhkan, dipupuk, didampingi, dikembangkan, ditindaklanjuti, dipertanggungjawabkan. Iman itu bukanlah sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri, yang setiap saat kita bawa kemana-mana dan kita peti kemaskan. Tapi iman itu sendiri adalah sesuatu yang boleh kita tuangkan dalam kehidupan keseharian kita, direalisasikan dalam kehidupan keseharian kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus yang telah memberikan firman Tuhan kepada jemaat Tesalonik merasa bertanggung jawab di dalam proses penerimaan firman Tuhan itu sendiri, menumbuhkan dan sekaligus menjadi jemaat yang siap, setia dan bersyukur sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu apakah Bapak Ibu saudara-saudara alat untuk menumbuhkan iman itu sendiri? Demikian Paulus hendak menyatakan dalam firman ini kepada setiap orang yang percaya dan beriman, bahwa pupuk yang paling baik demi proses pertumbuhan iman seseorang adalah apa? Doa. Tangiang, martangiang, dan martamiang. Tangido, martangiang. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah yang menjadi alat pertumbuhan iman kita? Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan, karena pertumbuhan iman seseorang tidak pernah berlangsung di luar daripada pengenalannya akan Tuhan yang dia percayai di dalam kehidupannya. Jadi dua alat ini Bapak Ibu saudara-saudara harus kita hidupi, dan itulah yang menjadi pesan daripada khotbah ini. Di minggu Advent yang pertama ini, ketika kita menjadi pribadi yang menunggu-nunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus senantiasa membangun persekutuan kita, menghidupi kesetiaan, menghidupi sukacita, bersyukur senantiasa kepada Allah. Tapi kita harus menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh di dalam iman, dengan komit untuk mampu saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, kita menjadi pribadi yang berjanji kepada diri kita sendiri, apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah jemaat Tuhan yang hadir di sini pada hari ini bisa untuk berdoa? Adong dope siat tonga-tonga ni ruas ni huria na hadir nuaing di Botarion naso bui martangiang. Tadi modal untuk menumbuhkan iman apa? Doa. Lalu saya bertanya kepada saudara-saudara, jika saudara mengatakan saudara beriman, tapi saudara tidak mampu berdoa, apakah iman saudara bertumbuh? Saya tidak akan jawab. Yang jawab adalah dirimu sendiri. Tapi jangan dulu terlalu menyalahkan orang lain yang tidak mampu untuk berdoa. Ada pelajaran yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Paulus melalui firman ini kepada kita pada sore hari ini. Mengapakah dia begitu luar biasanya berdoa siang dan malam kepada jemaat Tesalonik? Agar jemaat Tesalonik mampu menghidupi arti doa yang disampaikan orang-orang yang mengasihi dirinya atau yang mengasihi mereka.
Mengapa orang Kristen tidak bisa berdoa? Bisa saja Bapak Ibu saudara-saudara penyebabnya, dia belum pernah merasakan keajaiban dari sebuah doa yang pernah disampaikan orang lain terhadap dirinya. Saya tidak bisa berdoa, atau saya tidak mau berdoa. Kemungkinan saya belum pernah merasakan keajaiban dari seorang sahabat yang selalu siang malam menyampaikan doa kepada Tuhan yang saya yakini, dan doa itu dijawab. Apakah saya bertahan di dalam diri saya sebagai seorang yang tidak mau untuk berdoa? Itu mustahil. Nah, apa yang mau saya katakan melalui firman ini? Jangan kamu tunggu kamu menjadi pribadi yang senantiasa didoakan oleh orang lain. Unak pai mahalak manangnya koko. Sebesar apapun pergumulanmu hari ini, jangan tunggu orang lain untuk mendoakan engkau. Walaupun kau membutuhkan doa itu, tapi pada hari ini berjanjilah supaya engkau menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, tidak hanya berdoa untuk kepentingan dirimu sendiri, tapi berjanjilah pada hari ini supaya engkau juga menjadi hamba yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa bahkan siang dan malam mendoakan orang puasa asai di bawah martangnya, supaya dia mau berdoa. Buah dari keseriusanmu siang dan malam mendoakan dirinya. Lalu mari kita persempit. Kenapa anak-anak saudara tidak bisa berdoa? Mungkin anakmu itu sendiri tidak pernah merasakan ajaibnya doa dari dirimu sebagai orang tua terhadap dirinya. Itu sebabnya dia tidak mau berdoa. Molo dibotoi mana do pakorhon ni tangiangmu, ariat do borngin sampai manetek ilu ho manangyako ni mana, manangyako kajugulonna, manangyako kabadalonna. Dia sendiri akan berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Oleh keseriusan dirimu sebagai orang tua mendoakan kelemahan dirinya. Itu yang mau Paulus katakan dalam firman ini. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya merasakan kerinduan dan saya ingin secepatnya bertemu dengan kalian. Walaupun pada hari ini kaki saya dirantai, tangan saya dirantai, tapi saya menjadi hamba Tuhan yang sungguh luar biasa, bersuka cita pada hari ini melihat perkembangan imanmu yang hebat. Saya mau kalian menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi berkat dan senantiasa kudus, bukan hanya hari ini, tapi sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya tidak bisa memberikan hadiah untukmu. Saya hanya bisa memberikan apa? Holatangi yang donabui hubait tuhamu aria do borngin. Atau mungkin ketika saya naik tadi ke panggung ini atau ke podium ini, adakah di benak saudara mengatakan, tolong Tuhan, pendeta saya hendak menyampaikan firman, supaya Roh Kudusmu senantiasa bersama dengan dirinya, supaya apapun yang keluar dari mulutnya menjadi sesuatu kebenaran, dan itu adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Ya aduh, kan begitu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita mulai hari ini mencoba membangun perjalanan persekutuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa nilai dari seseorang itu, atau nilai dari diri kita terhadap orang lain, atau nilai orang lain terhadap diri kita, tidak hanya diukur dari sesuatu benda yang memungkinkan kita kasih, kita terima dari orang lain. Berjudu na borusia nuiba, wah, setiap pajupang iba saya di jalan itu. Kita mengukur orang lain pada saat ini hanya sebatas pemberian. Kalau orang lain memberikan sesuatu kepada kita dan itu berisi tanda kutip, kita menyatakan dan menyimpulkan dia baik, padahal tujuannya belum tentu hal yang baik.
Ya, jadi persekutuan yang kita rasakan, yang kita bangun, yang kita kenal dalam hidup ini hanya sebatas pemberian, hanya sebatas uang. Tapi bagaimanakah jemaat daripada Tesalonik ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mereka bisa merasakan bahwa persekutuan itu tidak hanya bisa diukur dari nilai uang, tapi ada yang paling berharga dari uang itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun uang perlu, walaupun pemberian perlu do hepeng, isi madodak perlu hepeng, perlu do kasih leon-leon, isi madok na perlu baju itu perlu, sepatu itu perlu, semuanya perlu. Tapi bisakah kita menghidupi persekutuan yang sangat luar biasa, bahwa yang paling perlu demi membangun persekutuan kita adalah apa? Ketika kita menjadi pribadi yang komit untuk mampu saling mendoakan satu dengan yang lain. Si paha tadang adong nabui di benda tua-tua ibe tuhamu. Coba bayangkan ada seorang ibu yang sudah tua dan reot. Dia memiliki anak di perantauan. Apa yang bisa dia beri untukmu? Kau yang harus memberi untuk dia. Tapi dia menjadi pribadi yang senantiasa giat untuk berdoa. Kutangiak kon anak koki Tuhan, siap pudani na di medani, si peduai na di rantau perapati, si petului na di Bekasi. Tangihon ma lehon maka pada raman ningulu togu-togu manasida padao masih anak kapar maraan. Adakah saudara yang hadir di sini bisa merasakan itu pada hari ini? Ada. Tidak ada yang bisa dia beri. Hola tangi yang do di hatuau nai naboi di beleho tu debata. Tapi berdampak. Mujarab. Dan itu bisa dirasakan oleh siapa? Oleh semua keturunannya. Kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara-saudara keberadaan daripada Paulus dalam proses pertumbuhan iman jemaat yang ada di Tesalonik. Kita juga seperti itu. Marilah kita membangun persekutuan tidak hanya diukur nilainya dari pemberian, tapi marilah kita bangun persekutuan itu dari komitmen pribadi lepas pribadi untuk mampu saling mendoakan. Apalagi kita yang hidup di tengah-tengah keluarga. Jadi doa berantai itu sebenarnya perlu. Kalau ada 3 orang satu keluarga atau 5 orang, jangan hanya berdoa, yang satu lipat tangan, yang satu lagi tutup mata. Tapi bagaimana kita saling bergandengan sekali sebulan atau sekali seminggu untuk mampu saling mendoakan. Yang ini mendoakan persoalan ini, yang ini mendoakan persoalan yang sana. Bisa seperti itu. Dan itu adalah sungguh sangat luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah yang menjadi role model dalam kehidupanmu sebagai umat yang percaya? Ya. Siapakah yang menjadi pos figur moral? Itu istilah yang boleh saya katakan. Siapakah yang menjadi pos figur moral dalam hidupmu dihubungkan dengan pertumbuhan imanmu? Pos figur moral atau rule yang boleh dipakai oleh jemaat Korintus pada firman ini adalah siapa? Paulus. Yang mau saya katakan, pos figur moral, rule iman kita adalah Kristus. Tapi kita harus berjanji kepada diri kita masing-masing. Kita juga harus menjadi model yang boleh ditiru. Siapa? Ditiru anak-anak. Ditiru siapa? Ditiru oleh generasi muda. Jadi setiap orang Kristen itu adalah role model bagi orang yang senantiasa bisa bertemu dengan dirinya. Ketika kita bertanggung jawab untuk pelaksanaan ini, kita akan berubah semakin baik, dan kita akan diperbaharui oleh komitmen pelaksanaan hal tersebut di dalam kehidupan keseharian kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara kita saling mendoakan,
Sebab doa itu adalah kekuatan. Sebab doa itu adalah sinergi. Marilah senantiasa melatih diri bukan hanya untuk berdoa demi menyampaikan kepentingan diri kita, tapi juga untuk kepentingan orang lain, supaya orang lain melalui keseriusan kita mendoakan dirinya siang dan malam, dia akan menjadi pribadi yang terbentuk untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan ketika pergumulan itu luar biasa besar menghantam keberadaan kehidupanmu. Sebaliknya, engkau akan menggenggam tangan Tuhan melalui doa yang sungguh, bahkan terkadang sampai meneteskan air mata, supaya engkau dikuatkan dan engkau didampingi. Selamat Advent pertama. Tuhan Yesus memberkati.